Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa susunan huruf di keyboard itu QWERTY? Kenapa nggak ABCD? Awalnya susunan huruf di keyboard itu memang ABCD, tapi ini malah bikin masalah. Tahun 1970-an, seorang penemu bernama Christopher Solz bikin susunan baru, yaitu QWERTY. Tujuannya biar orang ngetik lebih lambat supaya mesin nggak rusak. Anehnya, QWERTY masih dipakai sampai sekarang, padahal kita udah nggak pakai mesin ketik lagi. Jadi, QWERTY itu warisan dari zaman mesin ketik. Nggak efisien, tapi udah terlanjur jadi standar. Sebenarnya, apa sih itu AI? AI atau Artificial Intelligence adalah program komputer yang bisa belajar dari data dan membuat keputusan secara otomatis. Tanpa disadari, kita pakai AI loh setiap hari. Contohnya Google Translate, ChatGPT, dan Auto Subtitle. Ada 3 jenis AI utama, yaitu Narrow AI, fokus pada satu tugas saja. Selanjutnya ada General AI, berpikir secara fleksibel. Dan yang terakhir ada Super Intelligent, AI yang berpikir secara spekulatif atau belum pasti. AI bukan cuma teknologi, tapi bagian dari hidup kita sekarang. Apa sih itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana benda sehari-hari bisa terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Contoh IoT di sekitar kita adalah smartwatch yang bisa mengukur kesehatan seperti detak jantung, kamera CCTV yang bisa dilihat atau dipantau lewat HP, dan masih banyak lagi contoh IoT di sekitar kita. Kenapa IoT itu berguna? Pertama, karena IoT bisa mempermudah hidup. Kedua, karena IoT bisa melakukan kegiatan secara otomatis atau otomisasi. Ketiga, IoT bisa menghemat energi dan waktu. IoT bikin hidup makin praktis dan terkoneksi. Sudah pernah pakai teknologi IoT di rumahmu? Kenapa sih panel surya itu bisa langsung menghasilkan listrik? Jadi, cahaya matahari itu punya partikel kecil bernama foton. Begitu foton ini kena sel surya, yang biasanya terbuat dari bahan silikon, mereka nendang elektron dari tempatnya. Elektron yang lepas itu langsung bergerak, dan gerakan itu menciptakan arus DC. Arus ini diubah dari DC ke AC, lewat inverter, dan akhirnya listrik pun tercipta. Kamu tahu nggak? Komputer pertama di dunia beratnya hampir 30 ton loh. Namanya yaitu ENIAC, singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Dibuat pada tahun 1945. Beratnya 27 ton dan panjangnya 30 meter. Pakai 17.468 tabung vakum. Butuh listrik sebanyak 150 kW listrik untuk menyalakannya. ENIAC nggak punya layar atau keyboard. Programnya dimasukkan lewat kabel dan switch manual. Kalau mau ganti program, harus sambung ulang kabel-kabelnya. Keren ya, ENIAC dioperasikan sama 6 wanita jenius loh, termasuk Jean Martit, Kathleen Antonil, Frans Spence, Marlene Melzer, Ruth Teitelbaum, dan Betty Holberton. ENIAC bisa hitung ribuan operasi per detik, tapi HP kamu sekarang 1.000.000 kali lebih cepat. Dulu segede ruangan, sekarang cuma segenggam tangan. Keren banget kan? Pasti kalian pernah mikir, gimana sih cara kerja mobil autopilot? Jawabannya, mobil ini tuh dipasangin AI alias kecerdasan buatan. Sensor kirim data ke komputer mobil, lalu AI menganalisisnya. Ada apa di depan, di mana rambunya, apakah aman buat belok, dan lain-lain. Setiap detiknya, AI bikin banyak sekali keputusan. Contohnya mau belok sekarang atau nunggu, mau belok kanan atau kiri, dan masih banyak lagi. Itu semua berdasarkan pelatihan dari jutaan data sebelumnya. AI juga bisa memprediksi pergerakan mobil lain. Misalnya kalau mobil di depan belok, mobil ini harus ngerem dulu. Mirip supir berpengalaman, tapi bedanya ini AI. Canggih kan? Mobil bisa jalan sendiri tanpa perlu disupir. Pernah kepikiran nggak? Kenapa ya di gunung itu dingin? Padahal secara logika, gunung kan lebih dekat ke matahari. Ternyata, jawabannya bukan soal jarak ke matahari, tetapi soal atmosfer. Semakin tinggi tempatnya, udara makin tipis. Nah, udara itu yang nyimpan panas dari sinar matahari. Jadi, walaupun matahari nyinarin semua tempat, permukaan bumi yang nyerap panas dulu, baru panasnya disebar lewat udara. Kesimpulannya, di gunung udaranya tipis, panas jadi susah nyebar, makanya lebih dingin.
Pernah mikir nggak, kenapa ya di gunung itu ada saljunya, padahal di bawahnya panas dan nggak ada salju sama sekali? Jadi, semakin tinggi permukaannya, udara akan makin dingin. Uap air yang naik dari permukaan bumi akan mendingin. Uap air yang mendingin tadi akan berubah menjadi kristal es alias salju. Karena suhunya dingin, salju itu nggak langsung mencair. Di Indonesia juga ada loh gunung yang bersalju, namanya Puncak Jaya di Papua. Keren kan? Pernah kepikiran nggak, gimana sih awalnya HP bisa muncul? Jadi, pada tahun 1973, Martin Cooper membuat HP pertama di dunia. Beratnya kurang lebih 1 kilo, dan cuma bisa nelpon doang. Masuk tahun 90-an, muncul HP lipat dan antena. Waktu itu punya HP udah kayak barang mewah. 2007 jadi tahun yang bersejarah. Apple ngenalin iPhone pertama, HP yang nggak pakai tombol fisik. Dari sini, dunia berubah. HP sekarang bukan cuma buat nelpon, tapi juga buat kerja, belanja, dan belajar. Dari segede batu bata sampai cuman segenggam tangan, itulah evolusi handphone. Pernah nggak sih kamu kepikiran, sebenarnya siapa sih yang pertama kali ciptain laptop? Dulu komputer ukurannya segede lemari, beratnya bisa sampai ratusan kilo, tapi semuanya berubah di tahun 1981. Pada tahun 1981, Adam Osborne menciptakan laptop pertama di dunia yang bernama Osborne 1. Beratnya 11 kilo dan memiliki layar 5 inci. Setelah itu, laptop terus berevolusi. Tahun 90-an muncul IBM ThinkPad yang dipakai astronot NASA. Sekarang, laptop makin tipis, ringan, dan canggih. Bisa dilipat, bahkan disentuh. Jadi sekarang kamu udah tahu kan? Like dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta unik berikutnya.